الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral kiram, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Di kesempatan yang baik ini kita dikumpulkan di tempat yang terbaik, di salah satu dari bait di antara buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Kita berharap mudah-mudahan perkumpulan ini dalam ketaatan sehingga di akhirat menjadikan kita dikumpulkan pula di surga dalam kenikmatan. Oleh itu mari sama-sama kita syukuri nikmat ini, mudah-mudahan kita nikmati sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan para tabi'in serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga kita termasuk pula di antaranya, dan mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita menjadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Melanjutkan pembicaraan pelajaran kita tentang alamatu ahlis sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Terakhir beliau mengatakan al-ilmu huwa sunnah wal jahlu huwal bid'ah. Ilmu itu adalah sunnah, wal jahlu dan kejahilan itu adalah bid'ah. Artinya bila ilmu sunnah itu menyebar, maka bid'ah, kejahilan semakin berkurang. Tapi bila ilmu berkurang, maka bid'ah semakin menang. Oleh sebab itu kita harus berlomba untuk menebar sunnah di tengah-tengah masyarakat kita agar berkurang bid'ah.
Tentu masing-masing dari dua kutub ini, dua keluarga ini, kalau sunnah menyebar, tentu ahli bid'ah tidak sabar. Sahih? Dan bila bid'ah yang menyebar, ahli sunnah dibuat gentar. Ketakutan pula. Karena memang yang namanya orang jahil pasti lebih kasar daripada orang yang berilmu. Maka kita lihat ahli bid'ah selalu mainnya kasar. Tapi kalau ahli sunnah mainnya lemah lembut, ya jangan halus bahaya. Jangan ahli main-mainnya ya. Karena memang sunnah itu mengajarkan kita untuk berlemah lembut. Tapi kalau ahli bid'ah suka main kasar. Adapun halus tapi halus kasar. Nah, Allah musta'an. Tapi memang fitnah itu selalu ditujukan pada ahlus sunnah. Yang fitnah selalu didekatkan pada ahlus sunnah. Ibaratnya ini makan coba awak dapat anggota. Ma'asyil kiram. Kemudian Syekh berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, seperti ular kembali ke lubangnya. Seperti ular kembali ke lubangnya. Kenapa Syekh memasukkan ini ke dalam ciri khas ahlus sunnah atau tanda-tanda ahlus sunnah? Wallahu alam, beliau memahami dari hadis ini bahwasanya bila agama di luar Al-Madinah sudah tidak aman, keimanan tidak nyaman, banyak diselewengkan orang, maka kembalinya adalah ke Madinah. Kembalinya adalah ke Madinah. Dan itu dibuktikan pula dengan istiqamahnya Ahlul Madinah dengan sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai-sampai Imam Malik rahmatullahi alaih menjadikan salah satu dari dalil atau hujjah dalam beragama adalah amalan ahli Madinah. Amalan ahli Madinah. Tapi walaupun demikian, jamaahir ulama mengatakan tetap ukuran kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi sampai hari ini, sejak dibangun Madinah oleh Nabi, Madinah selalu menjadi sarangnya iman. Berkecamuk orang di luar, bahkan sampai imbasnya ke Madinah, kan lahir Khawarij di Irak. Kemudian sampai terbunuhnya Khalifah Utsman di Madinah. Kemudian diangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, berimbas pindahnya ibu kota ke Kufah. Sebab kalau tetap di Madinah, akan semakin banyak ahli bid'ah di Madinah. Tetapi akhirnya terpaksa dipindah ke Kufah. Mungkin salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Madinah tidak nyaman bagi ahli bid'ah. Sebab orang-orang yang mengada-gada dalam sesuatu di Madinah, dia tidak akan nyaman. Tidak dia, karena gimana nyaman orang yang dilaknat Allah, dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh seluruh manusia. Makanya mereka akan mencair seperti cairnya garam di dalam air. Jadi oleh sebab itu Madinah bahkan pada hari kiamat atau menjelang kiamat tidak dimasuki oleh Dajjal. Tidak dimasuki oleh Dajjal karena di setiap pintu masuk Madinah ada malaikat yang berjaga-jaga.
Sehingga Dajjal mencoba tapi tidak bisa, dihadang oleh para malaikat. Baik, mungkin ada pula sebagian akan memang Madinahnya ada iman, ada hadis pula, al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Iman itu adalah Yaman dan hikmah itu adalah dari Yaman. Nah, bagaimana caranya? Sehingga banyak pula sekarang orang lebih mengutamakan Yaman daripada Madinah. Apa aja? Kayak Yaman boleh. Nah, apalagi Tarim kan? Sampai-sampai jalan-jalannya tidak diaspal. Karena saking banyak wali yang lewat. Banyak wali yang lewat. Cuma itulah, dinding jadi wali juga di sana. Ya, dinding jadi wali juga. Di sana tidak perlu belajar. Kalau masuk ke situ langsung berilmu. Jadi langsung berilmu. Kaum muslimin dan muslimat. Ini hadis sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan bahwa ahlul Yaman araqqu quluban. Orang yang hatinya adalah hati-hati yang sangat lembut. Kata Nabi, al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Iman itu adalah ahli Yaman dan hikmah itu adalah hikmahnya ahli Yaman. Para pensyarah hadis mengatakan ahlul Yaman memang tidak banyak bercakap. Tidak banyak bercakap, hanya seperlunya. Hanya seperlunya, artinya sesuai dengan dalil saja. Makanya filsafat tidak ada di Yaman. Jadi kalau ada orang Yaman belajar filsafat seperti belajar di Irak tuh, ya, oke, ada daerah-daerah lain. Jadi mereka itu apa yang disampaikan itu yang mereka ini kan, bukan banyak berandai-andai. Tapi kalau yang banyak berandai-andai, pikiran-pikiran itu ada orang luar. Makanya perkataan mereka adalah perkataan yang selalu benar karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ulama-ulama Yaman selalu berdasarkan Al-Quran Sunnah. Ulamanya. Oleh sebab itu maka Nabi katakan al-hikmatu yamaniyah. Dan hikmah dan ini keutamaan mereka. Adalah keutamaan orang-orang Yaman yang tidak bisa kita hapus. Tapi apakah semua yang datang dari Yaman itu benar? Kembali lagi, apakah semua yang dibuat oleh ahli Madinah itu benar? Juga tidak bisa dijadikan itu. Ya, kan sekarang Nabi katakan al-Madinah innal iman la ya'rizu ilal Madinah. Tapi apakah ahlul Madinah semuanya orang soleh? Di Madinah, orang saleh saudara. Zaman Nabi lah tiga itu yang munafik mah. Apalagi kini. Ada orang munafik kini? Ada orang munafik Madinahnya? Jadi zaman Nabi saja ada. Apalagi di zaman sekarang. Makanya bukan maksud Nabi SAW, bukan maksud Nabi bahwa seluruh ahli Madinah itu adalah orang yang suci, tidak. Tetapi bahwa iman yang sesungguhnya akan terjaga di Madinah oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang yang menjaga iman. Oleh orang-orang yang dengan ilmu. Demikian juga dengan Yaman tadi. Orang-orang yang beragama dengan ilmu, maka mereka akan beriman dengan keimanan yang benar. Tapi kalau beragama sesuai dengan nafsu, tentu caranya tidak benar. Jelas ya? Jadi bukan semua yang datang dari Yaman beriman. Apalagi ada pula hadis tentang pujian terhadap Bani Ash'ar, orang-orang yang berkabilah Ash'ari. Nah, ini kan ditarik menjadi ini pujian bagi Abul Hasan Al-Ash'ari sebagai akidah Asy'ariyah. Nah, kalau sebenarnya pujian ini tentu lebih tepatnya pada Abu Musa Al-Ash'ari dan orang-orang yang masuk Islam pada masa itu. Nah, kalau sama akidah Abu Musa Al-Ash'ari dengan cucunya Abul Hasan Al-Ash'ari, ini cucu beliau tuh, cicitnya kan? Ya, Abul Hasan Al-Ash'ari dari keturunan Abu Musa Al-Ash'ari. Kalau sesuai, mantap. Kalau tidak, mana ikut?
Mana yang ikut? Ha? Subhanallah. Ha? Tentu yang dulu. Abu Musa jelas didikan Nabi alaihi salatu wasallam. Berarti al-Asy'ariyah maksudnya Asy'ariyah yang mengikuti Abu Musa al-Asy'ari itu yang kena pujian dari Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun Asy'ariyah yang menyimpang dari yang dipahami oleh Abu Musa al-Asy'ari yang diajar oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak masuk dalam pujian hadis ini. Sama juga dengan Ahlul Madinah yang munafik masuk dalam pujian hadis ini. Masuk. Ada Ahlul Madinah yang berbuat bid'ah di Madinah masuk dalam hadis ini? Ya enggak. Jadi sama juga dengan pujian tentang Ahlus Syam. Demikian juga hadis tentang pujian ahli Mesir, orang Mesir. Ada juga hadisnya. Mereka juga jangan ada pujian tu ayati. Enggak boleh lah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tapi cukuplah bagi kita hadis Nabi SAW, inni ashtaqu ila ikhwani. Saya merindukan saudara-saudaraku. Sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kita ini adalah saudaramu lah? Qala bal antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku yang kumaksud adalah mereka yang beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Yatamanna ahadukum ay yarani bi nafsihi wa malihi bi ahlihi wa malihi. Seseorang dari mereka sangat rindu bertemu denganku walaupun mengorbankan keluarganya dan hartanya. Lecon itunya enggak. Lecon itunya enggak. Tidak termasuk saudara Nabi orang. Ya, kalau lain tak macam itu, tidak termasuk. Itu dia. Sama menerapkan sunnah aja, nak lagi sabar dia atas sunnah, lagi bertamu dia tapi telaga aja, tidak tolak dia. Apalagi kan mengorbankan keluarga lainnya. Bisa, tidak. Alhamdulillah. Tidak cinan basuhnya Nabi SAW. Subhanallah, tidak beda cara dulu. Nah. Cita lainnya, cita-cita lainnya, realita, orang curiga kayak kami. Nah, ya kita berusaha untuk mencintai Nabi SAW. Jadi hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang memuji bangsa, kabilah, negeri, tentu masuk di dalam adalah orang-orang yang orang-orang beriman di antaranya, bukan sembarang orang Madinah, bukan sembarang orang Yaman, bukan seorang Mesir, bukan sembarang orang Syam dan seterusnya. Jelas? Jelas? Kalau tidak ahli Makkah kan wajib lebih banyak hadis tentang Makkah lah enggak? Mana banyak hadis tentang kelebihan Makkah daripada kelebihan negeri Yaman dan lainnya? Tuh masuk saudara ahli Makkah, masuk Abu Lahab ke? Masuk Abu Jahal ke? Enggak. Pahamnya enggak? Jadi maksud Nabi alaihissalam sebagaimana juga Allah memuji Bani Israel wa faddalnakum 'alal alamin. Kami jadikan kalian melebihi orang-orang semesta alam. Itu lebih baik Yahudi pada orang Islam lah. Pada awak masuk semesta alam mah. Maksudnya adalah di antara manusia pada masa mereka itu dulu. Tapi setelah datang umat Islam, enggak. Makanya ini umum yang dimaksudkannya dengannya khusus. Dengan apa? Enggak khususnya awak adik, dalil. Karena Nabi mengatakan, Allah mengatakan kuntum khairah ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam adalah sebaik-baik umat. Nabi katakan kita sebaik-baik umat. Berarti kalimat bahwa orang Yahudi dilebihkan dari sekalian alam yaitu pada masa itu. Jelas? Jadi adalah orang-orang Yaman ada kelebihan bagi mereka yang mengikuti Nabi SAW dengan benar. Tapi kalau mereka merubah-rubah agama Nabi masuk di dalamnya? Tidak. Paham ya? Jadi sih ngomong lah weh. Mentang-mentang guru banyak di Yaman ke?
Namun masalahnya adalah kalau tentu ukuran semuanya adalah keimanan, ukuran semuanya adalah ilmu, ukuran semuanya adalah istiqamah atau tidak istiqamah. Karena tempat tidak menyucikan. Itu maksud saya. Makkah lebih afdal dari Yaman. Tapi apakah seluruh ahli Makkah itu masuk surga? Tidak. Al-Madinah lebih afdal daripada Syam. Apakah semua ahlul Madinah itu orang mukmin sejati? Tidak. Tapi iman terjaga di Madinah. Sah? Iman dijaga oleh sebagian ahlul Yaman. Iman dijaga oleh ahlul Syam dan sebagainya. Itu maknanya kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Adapun ahlul jahli wal bid'ah, mereka tidak termasuk di dalam hadis-hadis yang memuji tersebut. Nah, sebagaimana orang-orang munafikin yang tinggal di Makkah dan Madinah tidak masuk dalam hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Makkah dan Madinah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral kiram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian menggambarkan pula bagaimana kejahilan kalau sudah banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah wa fil ardi man yaqulu ahadun yaqulullah. Nah, tidaklah akan datang kiamat wa fil ardi ahadun yaqulullah, dan di atas permukaan bumi masih ada orang yang mengatakan Allah. Ini hadis juga dipelesetkan oleh orang-orang sufi yang berzikir dengan menyebut Allah. Ya, because sikitlah tinggal ni. Tak pernah dengar zikir lain bunyi. Nah, ada bilang hu. Jadi hadis ini mereka menyebutkan walaisa fil ardi wa fil ardi man yazkurullah. Itu orang yang menyebut Allah. Akhirnya disebut dengan berzikir dengan mengatakan Allah. Hadis kalau ditafsirkan dengan keinginan, itulah hasilnya. Tapi kalau hadis ditafsirkan dengan hadis, Nabi menafsirkan hadis ini dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? La taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Kiamat takkan ada kecuali yang tinggal adalah orang-orang buruk. Maksudnya orang-orang kafir. Berarti orang kafir ada mereka lagi menyebut Allah? Tidak. Bukan maknanya tidak ada di permukaan bumi orang yang berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Paham ya? Jadi mereka menjadikan zikir Allah, Allah, Allah berdasarkan dalil hadis ini. La taqumus sa'atu wa fil ardi ahadun yaqulullah. Sehingga mereka membuat zikir-zikir baru. Ini bukan makanya bang. Bid'ah itu tidak berdalil doang bang. Makanya ahlul bid'ah mempertahankan bid'ah dengan alasan kalau ada dalilnya tidak boleh disalahkan. Nya ada bid'ah tidak berdalil. Sang dalil larangan bid'ah aja bisa jadi dalil untuk membuli yang bid'ah dan nang doh. Memang jago menakwil kan. Kalau lah main takwil, apa namanya Galio, tahu Galionya? Lalu lupa tontonnya. Galio tentu. Cono dekat dapet sudah terkelucu. Cono walu. Mana nak walu? Tak juri ya. Walu apa? Jadi cono nak walu. Sosokan dapet terkelucu. Cono itu soso sunnah. Tetapi enggak. Karena mereka mana katakan pakai hadis, pakai Quran. Iya. Mu'tazilah mengakidah mereka bukan tidak pakai Al-Quran. Tapi salah pasang masalahnya. Ketika mereka menyebutkan misalnya Al-Quran adalah makhluk. Karena Al-Quran syai'un. Allah mengatakan wallahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Karena Al-Quran sesuatu, maka Al-Quran adalah makhluk.
Itu kan sombong ke orang awam. Tak terkejut dah tu. Sama PKI dulunya. Dimasuk PKI itu kan PKI lah. Tuan-tuan nak mengalami dah. Kami tak jurah. Ya. Jadi lah lupa tuan-tuan. Kata nak apa-apa lah tuan-tuan ke zaliman dah PKI tu. Lah sama lu kan. Ni kau muslim. PKI dulu bercoro mengisu petani-petani. Jangan salat juga kalian lainnya. Apa itu? Kan masuk neraka aja nyanyi. Mana dalil? Fawailul lil musallin. Jangan dia pakai nahu sarap loh, jangan pakai nahu sarap. Ahli nahu sarap tu kan jauh tu. Jadi fawailun lil musallin. Maka neraka waillah bagi orang yang salat. Ya les ya. So dia tu buka kamus naca tengok makna wail dia angnya. Yaitu qawat nuakonya. Astagfirullah. Kasan salat bukan nuakoh. Tu dia banyak petani tak salat. Masuk kaji. Nya kan mohon maaf. Nya waktu turun cina anak ya. Baca Quran, buka Quran tunjuk jadi dia tunjuk je jai. Mana kata-kata itu nama anak buat dah. Dapat zalimin anak. Jahilin nama anak. Tak ajar. Nampak ya kau dapat syaitan ni kan. Iblis. Jadi itu. Begitulah ilmunya masyarakat. Lalu dibuatkan dalil. Sampai kini pun buani je nak macam itu coro lah. Tak boleh nyabut orang kapiu doanya. Apa dalil? Lakum dinukum waliyadin. Kini masih ada je boru. Kan ada je boru. Bermesra-mesra je orang kapiu. Itu tertuduh Wahabi sudah itu. Inya makan coba dah. Wahabi dapat kata itu tidak ilmu coba dah. Itu jadi itu masalah. Ilmu tu pakai coba ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi lakum dinukum waliyadin. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa mau nak kapiulah. Nak mukmin berimanlah. Kan itu. Tak jangan kayaknya mana ayat tu di mana di surat apa? Surat Al-Kafirun. Nomor surat adalah surat orang kafir punya. Sah? Apa awal? Qul ya ayyuhal kafirun. Rasanya tak bocor di awal daerah. Langsung ke ujung aja. Macam itu dia banyak kesesatan terjadi akibat mengambil ayat dan hadis tidak ditafsirkan dengan Al-Quran dan hadis. Itu tiru. Makanya ketika ndak yakin batu makanya isau dia solang. Kan ya? Maka senjata pemungkasnya tidak boleh disalahkan. Nya ndak yakin batu orang. Apa itu? Wasabun iko batu ndak jopor, iko elok jua. Padahal ndak ada sama orang. Makanya kaum muslimin dan muslimat, tapi orang yang yakin jawaban yang benar, tak pernah takut disalahkan. Solang, jadi dia tak akan salah. Makanya Ahmad Sabuk ini, kayo salah Wahabi dunia. Dia Sabuk di mana salah? Dia Sabuk di mana salah? Di akidah. Apa kalau Sabuk Allah di langit? Allahnya buat, Rasulnya buat, sahabat semua buat. Tu nak nyabut di mana-mana, siapa nyabut? Tidur. Nyesangnya bu. Dia mana iklannya? Kan ya. Nanya Allah turun. Nabi SAW, sahabat manggung. Dan itu perkataan para ulama salaf semuanya. Nanya rahmatnya turun siapa? Kalian aja nya. Dia mana kalian menyebut? Kan dia mana? Makanya ketika salah seorang imam didesak oleh seorang ulama ilmu kalam yang dekat dengan penguasa, jadi memaksanya. Jadi kalau banyak yang dekat dengan penguasa, mah itu dia dari dulu lah. Selalu dengan pusat kekuasaan itu memaksa orang lain. Kalau dakwah sunnah tidak. Dia tidak memaksa. Nah, tapi adalah menjelaskan dan menerangkan. Wa ang tinyabui Allah di hati runyinya dapat menguasai.
Tidak, dia nyabut Allah Ta'ala nyabutnya. Itu di mana hati Allah orangnya? Tidak bisa pakai Quran dia orangnya. Itu Nabi pakai apa dulu? Tidak bisa pakai Quran je sunnah je agama kau danya. Setiap saja oleh ulama tu Nabi pakai apa dulu agama? Weh, Nabi dulu agama pakai apa? Quran sunnah. Andaknya tu zaman Nabi, zaman awak lah bebezo. Nya agama untuk zaman Nabi aja nya. Itu dia banyak cito-cito. Akhirnya kalau dulu keadaan baru ni mereka tu, kita ikut metode Nabi tapi tak mengikuti cara Nabi. Nya metode cara apa bezo? Itulah cara-cara tak lari dari kenyataan, dari kebenaran. Makanya tuan-tuan kalau pernah ikut ujian tak? Pernah ikut ujian waktu sekolah, tak pernah ujian? Lain. Ketika buat tu jawapan, isawak sudah itu, kena salang. Ketika pasti buat tu rukun iman 6, rukun Islam 5. Ke ya? Tak ada salah joleh. Tu sudah itu ambus lah makanannya. Kan tak takut kena salang dah. Tapi kalau tak buat mau boleh, walaupun banyak, wajib taisau. Kan ya? Nyarapana salah jawab, tak salah jawaban dah salah jawab. Jawaban tak salah cik jura, tapi salah jawab. Fahamnya? Jawab 10 pertanyaan dari pertanyaan berikut. Awak dek sanang soalnya kan, jawab sodoh. Nya dek sanang, jadi tak betul kan tak sampai kau ujung menjawab membaca pertanyaan di hati tadi lah. Tak betul sampai tak baca 10 dah. Jadi ajib anil as'ilat itu nya kan langsung jawab sodoh. Nya 10 tak adanya. Awak jawab boleh. Akhirnya kalau harusnya dapat 1 akhirnya berkurang jadi. Fahamnya? Walaupun demikian tinggi je nilainya bang. Ya, tinggi nilainya kan ada bagian-bagian tu. Itu bagian terakhir. Esainya. Nya ada ABC, ada BS-nya kan. Nah, lain buat tu sodohnya tiba di situ dia kanai. Dek bagus duit. Ketika sudah ujian tu tengok lihat soal astagfirullah. Hati-hati so. Apa sebab? Enggak ada salah. Ada salah. Tapi no lain dah ada ni seorang. Apa sebab? Ya yakin buat tu. Ini salah dia anjap pula tengok soal suruh ujian dulu. Ini salah nak biasa suruh ujian dah tinggalnya lah. Contoh apa tiba kan ya? Contoh apa? Tibanya besok sudah ujian lah sudah tu mah. Nah. Dan jalan insya-Allah tak akan mengulang dah. Tak akan mengulang. Anda dapat 1, nak dapat 90 tak masalah. Kan ya? Dapat salah 5 jadilah kan? Nah. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi orang yang tidak yakin dengan kebenarannya karena memang menggunakan sesuatu bukan pada tempatnya, makanya khawatir disalahkan. Kalau Rasulullah tidak pernah mereka mengatakan enggak salah. Apa sebab? Dalilnya jelas secara aplikasi, secara teori. Kan awak tanya, kayak Nabi SAW, hadis iqam, walaysa fil ardi ahadun yaqulullah. Lepona dipahami dek Nabi, mosong zikir itu dengan menyebut Allah, 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 hu. Ada? Tidak. Berarti tidak itu terima kasih Nabi SAW. Nabi mungkin tak faham ni sahabat dan faham. Sahabat dan faham. Itu sama ya Nabi tak faham sama sahabat gitu ya. Sehingga syekh lebih paham daripada Nabi dan para sahabat. Itu lahir keadaan baru mereka. Bahawa para Nabi hanya sampai di tepi pantai. Jadi ilmu Nabi itu hanya sampai di tepi pantai. Sedangkan para wali sampai nyolam ke dasar lawi. Masya Allah. Coba jaro. Kalau nyadar tu jadi abi lame nak dulu. Kalau lame ni no kaji baca acu aja. Ya les. Subhanallah.
Padahal yang seperti ini, yang mengatakan wali lebih alim daripada Nabi, ini berbahaya. Berbahaya, sebagian ulama mengatakan ini adalah kekufuran. Sebab memang ini adalah punca segala kesesatan. Syiah sesat gara-gara meyakini imamnya lebih tinggi dari Nabi. Tidak tahu tuan-tuan. Al-Khumaini dalam kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah mengatakan inna li a'immatina, sesungguhnya para imam kita. Siapa imam yang dimaksud? Imam yang 12, mulai dari Ali bin Abi Thalib sampai kepada Muhammad ibn al-Hasan al-Askari. Ya, mereka maqaman la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya para imam kita yang 12 memiliki makam, tahu makamnya? Tidak kuburan dah, kedudukan yang tak didapatkan oleh malaikat yang dekat kepada Allah dan tidak pula sampai kepadanya para nabi yang diutus. Masya Allah. Itu dia makoi mereka tidak mau nuntut ilmu yang kita tuntut ini, karena ilmu kalian kok ilmu kulit yang dalam tu dia nak pakai selubung. Selubung tu kelambu. 10 hari je langsung jadi ulama gadang. Masya Allah, Masya Allah. Sambil bahasa asuk lagi tak? Boleh bahasa asuknya? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 10 hari Nabi je belajar sama Jibril 23 tahun. Sah? Boleh lengkap agama kau dah. Hanya 10 hari langsung jadi ulama kau. Kau dah terbuka lah hijab langsung. Dengan ilmu kasyaf. Di ulu kasuk dah apa? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi banyak orang terkecoh dah itu. Sebab apa? Karena syaitan menjadikan itu ladang-ladang yang mudah digarap, ladang-ladang yang sangat subur. Orang-orang tidak berilmu tapi jadi pemuka agama. Hanya ditipu oleh syaitan. Cara mengelabuinya itu berpenampilan seperti orang zuhud. Kan ya? Tapi kecil zuhud mana banyak lebih ni. Kemana pai kemana lebih ni. Zuhud ya. Masuk dia bang ya. Tahu kalau dia ada banyak bini apa nak bangsa banyak zuhud bang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi karena nak berkeyakinan bahwa para nabi atau para wali lebih tinggi atau lebih berilmu daripada nabi, akhirnya mereka tidak mau tunduk pada pemahaman Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, jadi hadis ini oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para as-salaf tidak dijadikan sebagai dasar berzikir dengan menyebut Allah, Allah, Allah. Tapi dia tafsirkan dari selain la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Kiamat tak akan datang kecuali yang tinggal orang-orang jahat, yaitu orang-orang kafir. Makanya tuan-tuan kalau minta panjang umur jangan sampai kiamat lah. Nya tidak ada taubat dulu. Tidak ada taubat. Orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya sebelum datang kiamat dimatikan Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang halus berhembus sehingga mencabut nyawa semua orang yang ada sebesar zarrah dalam hatinya. Jadi bukan kalimat la yaqulu ahadun Allah, maksudnya bukanlah adalah zikir dengan menyebut Allah apalagi hu. Dan ini adalah jelas kekeliruannya dari sisi pendalilan dan dari sisi pengamalan. Karena apa? Karena memahami dalil bukan berdasarkan pemahaman Nabi alaihissalatu wassalam. Yang dia cadik tu orang nak kenek tu. Jadi syekh besarnya, Syekhul Akbar ke kalau ke. Pokoknya Syekhul Akbar tapi pemahaman berbahaya. Kan Syekh Akbarnya cuman ilmu tidak seperti yang diwariskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Masuk kau tu sih. Apa capek sih kau? Hah?
10 minit. Lebih ya. Ada apa ya? Nah. Azan loh? Atau tutup langsung? Azan time. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة. Taib, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh melanjutkan, wa man tamassaka al-yawma bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wa istaqama 'alaiha wa da'a ilaiha kana ajruhu awfara wa akthara min ajri man jara ala hadhil jumlah fi awailil islami wal millah. Barang siapa yang berpegang teguh pada hari ini, maksudnya di masa beliau,
Itu di abad keempat, apalagi di masa kita di abad ke-15 Hijriah ini. Siapa yang berpegang teguh pada hari ini dengan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkannya dan istiqamah di atasnya serta mendakwahkannya, kana ajru awfara wa akthar, pahalanya pasti lebih banyak min ajri man jara ala hadhil jumlah fi awail islami wal millah, dibanding mereka yang dulu di awal-awal Islam. Maksudnya di awal Islam bukan di waktu di Mekah, tapi setelah di Madinah yang aman. Iz Rasulul Mustafa sallallahu alaihi wasallam maqal, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahu ajru khamsina, bagi mereka yang berpegang teguh dengan sunnah di saat rusaknya umat manusia, maka baginya pahala 50 orang. Jadi satu orang mengamalkan satu sunnah seperti mengamalkan, atau pahala seperti 50 orang yang mengamalkannya. Waqila, lalu ditanyakan, khamsina minhum, yakni Rasulullah 50 orang dari kalangan mereka sendiri, maksudnya kita sesama kita. Qala bal minkum, enggak, bahkan sama dengan pahala 50 orang sahabat. Jadi Abdullah budak sahabat lah. Abdul kita budak sahabat? Enggak. Karena kedudukan sahabat beda lagi. Ya, kedudukannya saja tidak bisa kita capai. Nah, cuman ada beberapa pahala-pahala yang Allah berikan. Ya, ketika menghidupkan sunnah Nabi SAW di saat dimatikan orang, maka Allah berikan kepada kita pahala 50 orang. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama dari sisi sanadnya, tapi dengan majmu' turuq dan syawahidnya, hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi, dihasankan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dan lain-lainnya. Ala kulli hal, tapi bahwasanya menghidupkan sunnah di saat ditinggalkan orang pasti punya keutamaan, karena ada nilai berat melaksanakannya, kemudian berat mendakwakannya. Menghidupkan yang mati daripada sunnah Nabi adalah suatu keutamaan. Wa inna maqala sallallahu alaihi wasallam dzalika liman ya'malu bi sunnatihi inda fasadi ummatihi. Berkata Syekh, Nabi mengatakan itu, mengatakan pahala yang sebesar itu bagi orang yang mengamalkan sunnahnya di saat rusaknya beragama umatnya. Ya, yang merusak agama apa? Sunnah atau bid'ah? Itu kok bisa bid'ah hasanah? Yang membuat perselisihan di antara umat bid'ah atau sunnah? Kok yang dituduh menjalankan sunnah mengacaukan dan memecah belah umat? Sah? Yang tertuduh memecah belah umat yang mana sekarang? Ahlus sunnah, sah. Tapi yang Ahlus sunnah, tetapi yang menuduh adalah mereka yang pelaku bid'ah dan pengembangnya. Pengembangnya, betul bahasa pengembang bid'ahnya, developernya. Mereka yang bangun bid'ah, mereka yang buat asas-asasnya, mereka yang bela-belain bid'ah, sah. Tapi yang tertuduh memecah belah adalah yang istiqamah di atas sunnah. Lalu dikatakan sunnah menurut pemahaman kalian, katanya. Masya Allah. Itu katanya kan sunnah menurut pemahaman kalian. Jadi orang Wahabi itu letterless memahami. Jadi pemahamannya tidak seperti pemahaman para ulama. Dia tidak tahu bahwa pemahaman kita ini ulama lah yang mewariskannya. Seperti itu diamalkan mereka, seperti itu diriwayatkan oleh mereka. Cuman memang tak sama dengan pemahaman ulama ahli bid'ah. Iya. Ulama kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ulama ahli bid'ah bilang kullu bid'atin hasanah.
Bahasanya laisa kullu bid'atin dalalah. Tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat prakteknya, kenyataannya semua bid'ah itu adalah hasanah. Coba cari bid'ah yang tidak dibilang hasanah. Paling-paling mereka bilang nanti itu sholat subuh 3 rakaat. Memang ada orang sholat subuh 3 rakaat? Hah? Oh, terlupa imamnya. Tidak ada orang sholat subuh 3 rakaat. Atau sholat maghrib 2 rakaat. Tidak ada. Jadi dibuatnya contoh-contoh yang tak realistis. Berarti mereka ingin katakan bahwa semua bid'ah adalah hasanah. Karena tidak mungkin orang bikin bid'ah kecuali dia anggap, mungkin orang bikin amalan tertentu kecuali karena menganggap itu baik atau menganggap buruk. Saya ulang kembali, mungkin tidak orang menambahkan amalan dalam agama itu dan di waktu itu dia bilang itu buruk? Tidak mungkin. Semuanya menganggap itu adalah hasanah. Dan orang-orang Quraisy dulu, orang musyrikin Makkah, ketika mereka mengada-ngada, menambah-nambah, merubah-rubah amalan-amalan yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, mereka menganggap amalan mereka buruk atau baik? Baik. Tapi menurut Nabi baik atau buruk? Buruk. Akhirnya Nabi, siapa yang dibilang buruk oleh mereka? Nabi alaihissalam. Nabi lah yang tertuduh sebagai pemecah belah umat. Nabi lah yang tertuduh pemikiran pemikiran picik dan sempit. Nabi lah yang dituduh memecah memutus silaturahim. Nabi lah yang berpaham radikal. Nabi kerjasama dengan dengan dunia luar. Kan itu untuk menjual negaranya. Kan banyak kan, Masya Allah seorang pakar, dia pakar Islam tapi belajar sama orang non-Muslim. Dengan 10 murid dia katakan dari ormas tertentu, dia bilang ormasnya tak pernah ada pengkhianat pada negaranya. Sah? Tidak ada yang berkhianat pada negaranya. Beda dengan Wahabi. Wahabi lagi yang kena. Alhamdulillah yang tercatat rekam digitalnya justru ketua mereka yang pergi ke Yahudi mengkhianati negaranya sendiri. Wih, negara kita menghalalkan penjajahan? Negara kita menghalalkan penjajahan? Enggak, ini politik luar negeri kita. Sah? Haram menjajah. Sudah itu pakai tua nyama-jamba kakian. Sah? Wahabi itu dua. Kan Wahabi itu dua. Padahal dengan tegas, ya Wahabi lagi ya. Kalau ingin berdamai, maka syarat yang tak bisa ditawar, Palestina wajib merdeka sampai batas tahun 1967. Batas negara tahun 1967. Jadi pikir jalan empatnya itu syaratnya yang sudah wajib merdeka. Kalau tidak ada normalisasi hubungan. Negara-negara yang anti Wahabi, lu nak boleh lah buka hubungan sodo. Tapi yang tertuduh anti Yahudi, yang tertuduh anti Yahudi, yang tertuduh anti Yahudi, Wahabi juga. Ini Wahabi tidak tahu orang, nama dua orang tahu. Makan coba ada jual ya. Gara-gara ilmu coba ada. Menyo akan coba ada. Kota SN kau. Kan ini jauh perhatikan guys. Medu polo cium-cium tangan. Ada nampak. Jadi subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu tidak mengkhianati negara. Allah musta'an. Ala kulli hal. Ini memang maling teriak maling itu biasa. Orang yang buruk perangainya selalu buruk sakaannya itu biasa. Semoga Allah SWT bersihkan hati kita daripada menuduh dan memfitnah. Tapi kita tidak akan surut untuk tetap menegakkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam.
Caklah buat kata cubadak ke baju kami ndak opuran. Ya kami ndak makan cubadak. Sah? Nah, kau buat sondo doyan kat kami alun makan doyan lah. Tertuduh sondo doyan, awak alun makan doyan lah, mat. Alah? Ada cannya ndak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Alun kan doyan lah ha. Tu kok ada sondo doyan kat den kata den tertuduh, amun sabun jak kini lah. Den alun makan doyan. Dah lama ha. Jadi kau ini banyak orang kini, ini sondo, awak nonton tuduh. Ya le bang. Makan cuma ada esen deh bah. Gota ke awak. Lempar batu sembunyi tangan. Hanya masalahnya wawang nak atas sama ustaz padahal provokator kan. Nasallallahu salamatul afiyah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ketika rusak pemahaman orang, maka menghidupkan sunnah Nabi adalah suatu keutamaan seperti yang akan disebutkan oleh Syekh dari Imam Az-Zuhri. Tapi insyaAllah kita sampai kepada pertemuan yang akan datang. Cukuplah sampai di sini dulu bang. Sah? Bahwasanya pahala menghidupkan sunnah itu sangat besar. Kalau sahih hadis ini, Masya Allah seperti pahala yang dulu diamalkan oleh sahabat 50 orang mengamalkan sunnah itu. Nah kini payah menghidupkan. Kalau cumain, kalau rendahkan, mudah-mudahan kita diberikan pahala seperti pahala 50 orang sahabat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain saat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.